YouTube nasib ayah ibu Nabi, enter akan keluar video si fulan, video si fulan, video si fulan. Apa judulnya? Pengajiannya adalah tentang ayah dan ibu Nabi dalam neraka jahanam. Dari kecil kita sudah diajarkan bahwa ayah Nabi, ibu Nabi adalah ahlul fatrah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mendatangkan rasul. Mereka terpelihara. Tapi orang di Palembang insya Allah tidak akan termakan dengan isu itu. Kenapa? Di Maulid Arba'in setiap malam mereka baca. Di Maulid Isrin dilanjutkan lagi. Bahkan tadi dibacakan Maulid itu ke telinga kita. Sayyidi Ali Al-Habsyi menulis dalam Sintub Durarnya, menulis dalam maulidnya bahwa dia berasal dari tulang sulbi yang suci, yang suci, yang suci. Di antara semua Quraisy yang dipilih adalah Abdi Manaf. Di antara semua Abdi Manaf yang dipilih adalah Abdul Muthalib. Di antara semua anak Abdul Muthalib yang dipilih adalah tulang sulbi Abdullah. Dan semua itu suci-suci dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bantah, kita hancurkan orang-orang yang menuduh. Sedangkan tetangga kita yang tak Islam pun bertanya, Ustadz Abdul Somad, ya saya ini mu'alaf Ustadz. Betul. Emak ayah saya tak Islam Pak Ustadz, sekarang sudah meninggal dunia. Bagaimana Pak Ustadz doa saya? Kau serahkan saja mereka berdua kepada Allah. Ya Allah, emak ayahku adalah hambamu, maka ku serahkan dia kepada engkau. Itu jawaban yang saya berikan. Menjaga hati jamaah. Tak sampai hati saya mengatakan, Pak Ustadz, emak saya tak Islam, meninggal, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kau sabar saja ya, mereka berdua dalam neraka jahanam sedang mendidih. Nabi yang diharapkan syafaatnya, Nabi pemilik alam semesta. Kalau tidak ada dia, maka tidak diciptakan Allah alam semesta. Begitu lancangnya mereka berkata. Maka jangan heran kalau mereka membuat video dengan sampul yang begitu banyak. Gambar Abdul Somad, dikali wajahnya, ditulis UAS di atas. UAS, Ustadz Ahli Syubhat. Kenapa? Sedangkan Nabi Muhammad SAW saja begitu perlakuan mereka kepada orang tuanya. Padahal Allah selamatkan mereka. Padahal Allah muliakan mereka. Ahlus sunnah wal jamaah meyakinkan itu berabad-abad lamanya. Tapi hari ini ada usaha untuk menyatakan seolah-olah Nabi Muhammad SAW itu hanyalah manusia biasa yang tak punya keistimewaan apa-apa. Dari kecil kita sudah diajarkan melalui lagu nasyid. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkan. Kecil kita sudah diajarkan lagu itu. Masuk ibtidaiyah begitu juga diajarkan. Masuk ke pesantren juga diajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Sekarang diceramahkan di YouTube, di TV, di majelis. Mereka ingin supaya kita ragu tentang kelahiran Nabi. Ternyata Nabi Muhammad tidak lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Apa ini? Taskik, meragukan, menyamarkan, supaya terlepaslah kepala ini dari badan. Tapi insya Allah usaha ini tidak akan berhasil. Kenapa? Karena setelah Maulid Arba'in dilanjutkan dengan Maulid Isrin, dilanjutkan dengan Maulid Tis'in. Setiap hari adalah Maulid, setiap hari adalah mengenang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kedua adalah ragukan tempat kelahirannya. Setiap tokoh agama di dunia ini meyakini tempat kelahiran Nabi kami di sini, tempat kelahiran Tuhan kami di sini, tempat kelahiran tokoh kami di sini. Rumah itu dari sejak zaman dulu
sampai zaman hari ini diyakini umat Islam, disitulah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini apa yang terjadi? Kalau umat Islam datang berziarah ke sana, dia akan diusir. Roh. Ditulis besar-besar, ini bukan rumah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menjaga. Kalau memang itu bukan rumah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa tidak diratakan saja dengan bulldozer? Kenapa tetap diwujudkan dalam bentuk perpustakaan? Ternyata di lubuk hati mereka yang paling kecil masih mengakui disinilah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz belajar di Maroko, ya, apakah di Maroko ada keturunan Nabi? Makanya orang yang ceramah mengatakan tak ada keturunan Nabi ini kurang piknik. Jalan-jalannya kurang jauh. Cuman baru sampai kampung Melayu. Pergilah kalian ke Maroko. Ibu kota Maroko namanya Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca artinya kosong. Casablanca rumah kosong karena catnya warna putih, tak ada warnanya. Bahasa Arabnya ad-darul bayda, dar rumah, bayda putih, rumah putih, Casablanca. Nanti pergi ke tepi laut Samudra Atlantik, ada masjid namanya Masjid Hasan II. Kami ketika berdiri di depan Masjid Hasan II di tepi laut Samudra Atlantik, tepatnya di tepi pantai, di tembok itu pantai, seakan-akan masjid itu terapung. Ketika kami berdiri di depan pintu, lama tak dikasih masuk. Setelah itu kami tanya penjaga, kenapa kami tak boleh masuk? Dia tanya, anta muslim? Disangkanya kami turis dari Jepang. Udah jelas hitam macam ini, disangkanya juga Jepang. Nama saya Abdus Somad, belajar di sini. Oh, silakan masuk. Masuk kami ke dalam. Di dalamnya ada satu tiang induk. Di tiang induk itu tertulis, masjid ini dibangun oleh Raja Hasan II, anak Muhammad 5, anak Hasan 1, sampai nasabnya kepada Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja-raja di bumi Melayu, mereka juga sebagiannya adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama namanya Syekh Habib Usman Sahabuddin, datang ke Pekanbaru Riau menyampaikan dakwah Islam. Orangnya ganteng, ilmunya banyak, bersahaja, cahaya kenabian mengalir darah Nabi dalam badannya. Kebetulan waktu itu kerajaan Melayu namanya Siak Sri Indrapura, salah seorang anak sultan cantik jelita bernama Tengku Embung dinikahkan dengan Habib Usman Sahabuddin. Setelah itulah raja-raja Melayu Riau itu bergelar syarif di pangkal namanya. Itulah mengapa nama 3 di Pekanbaru dipakai dengan nama syarif. Sultan Syarif Kasim, Sultan Syarif Kasim nama airport, Sultan Syarif Kasim nama jalan, Sultan Syarif Kasim nama universitas. Di makamnya ditulis oleh kantor Alawiyin bahwa Sultan Syarif Kasim adalah zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan fam marga Banahsan. Hari ini ada pula orang berkata tidak ada lagi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya gara-gara pernah membeli cincin palsu lalu kau katakan semua cincin di dunia ini adalah cincin palsu. Kebetulan nasib kau aja tentang tak beruntung. Buktinya kami berjumpa dengan cincin-cincin yang asli. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat cincin? Karena baru dapat cincin bagus. Tapi lebih bagus lagi cincin Ustadz Kemas Ali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keberapa sekarang? Yang ke-10. Dijauhkan umat ini dari pembacaan, pengenalan, pengenangan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui tawassul. Tidak boleh bertawassul dengan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertawassul, berdoa dengan Nabi, maka dia musyrik. Mereka mensyirikkan orang yang bertawassul dengan Nabi. Makanya saya sebelum berdoa selalu saya baca,
Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi